Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Anda Dodi Fandi di Kabar Mahat. Dan siang hari ini Anda sudah berada di tengah-tengah lapangan yang biasa pakai upacara oleh para santri Al-Matuk. Dan siang hari ini ada kegiatan yang sangat spesial, yaitu kegiatan yang bekerjasama dengan pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi, di mana pada siang hari ini kita akan sosialisasi ya mengenai penanggulangan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan, yaitu untuk mengetahui jitu jinakan jago merah. Dan sebelum kita kegiatannya, jangan lupa untuk Anda atau sobat Al-Matuk yang belum subscribe channel Al-Matuk TV, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan tanda notifikasinya. Jadi sehingga kalau ada video-video baru terus bermunculan di depan layar gadget Anda. Dan juga jangan lupa untuk sahabat Al-Matuk yang ingin berkontribusi membantu operasional media Al-Matuk, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya. Baik, kita masih bersama Dodi Fandi di Kabar Mahat. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا busa atau blok digunakan untuk kebakaran pada benda cair. Yang ketiga itu chemical powder atau bubuk kering. Ini digunakan untuk kelas A, B, dan C. Kebakaran kelas A, B, dan C. Untuk busa hanya kelas B dan A. Yang keempat itu jenis CO2. Untuk CO2 digunakan kelas B dan C. Kelas A tidak digunakan CO2. CO2 ini bentuknya segitiga. Terakhir, di sini ada yang kolom. ya, sahabat Al-Matuk, kita bisa melihat di belakang kita sedang melaksanakan kegiatan percobaan bagaimana cara mematikan api yang keluar dari tabung gas. Sangat seru sekali. Jadi para santri dan juga para teman-teman di security Al-Matuk juga mencobanya. Jadi sehingga mereka mempunyai ilmu baru apabila menemui kejadian gas yang bocor dan mengeluarkan api seperti apa. Dan memang suasananya sangat seru sekali ya. Jadi tetap disini bersama Dodi Fandi masih di Kabar Mahat. Ya, sahabat Al-Matuk, kita akan sedikit wawancara. Jadi kalau wawancara santri kan sudah sering nih. Kita akan wawancara salah satu teman dari tim security Al-Matuk yang tadi sudah mencoba kegiatan memadamkan api dari gas yang bocor. Ikut. Ini dia nih. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Gimana Pak, bisa ceritain sedikit? Tadi kan ikut nyoba matiin itu tuh api dari gas ya? Ya. Gimana api? Memang ada ilmu baru atau emang ada manfaatnya bagaimana? Alhamdulillah ada ilmu baru dan ada manfaatnya, dan bagi anak-anak juga alhamdulillah kelihatannya bagus sekali gini manfaatnya ya. Masya Allah. Pak, satu mungkin pertanyaan terakhir. Seberapa penting sih Pak untuk teman-teman dari security ini mengetahui teknik dasar menjinakkan si jago merah ini? Ya, untuk ini penting sekali sih ya, karena bagi keamanan itu kan ketika ada kejadian-kejadian seperti di dapur, ada kebakaran kecil lah istilahnya, ya security dulu.
Pasti yang pertama ya. Yang pertama, Karena kan ya. harus keliling dari semua markas ya. Iya betul sekali. Masya Allah. Baik, Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Ya, itu dia obrolan kita dengan Pak Heri, salah satu sahabat kita dari Security Al-Matuk. Kita tetap di Kabar Mahat bersama Nado Fandi. Ya, sahabat Mantu masih bersama Doni Fandi dan masih di Kabar Mahat, dan kali ini alhamdulillah sudah bersama dengan Pak Fikri, salah satu petugas pemberani dari pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi. Pak Fikri, mungkin sedikit cerita Pak Fikri di pemadam kebakaran sebagai apa nih Pak? Saya sebagai kasih pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Jadi memang tugasnya untuk keliling seperti ini Pak ya? Ya, kita melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah bahaya kebakaran dari di masyarakat secara global, secara menyeluruh. Baik Pak Fikri, mungkin kan Pak Fikri ini pasti sering berkeliling nih. Sejauh Pak Fikri berkeliling di Kabupaten Sukabumi ini sebenarnya sejauh mana sih Pak? Apakah sudah timbul concern yang cukup penting dari masyarakat untuk mengetahui ilmu-ilmu seperti ini? Oh ya, alhamdulillah. Saya di Dinas Pemadam Kebakaran dari 2017, sama tugasnya sosialisasi. Baru tahun ini sampai kondisi bulan September sekarang tidak ada kebakaran disebabkan oleh kebocoran gas. Bersih tahun ini tidak ada permasalahan dari kompor ataupun gas. Harapannya mungkin ada, tapi tidak muncul, tidak terlaporkan karena sudah bisa ditangani di tingkat awal. Ya, kalau mau didata itu kita mungkin sudah ribuan orang yang sudah kita ada datanya di kantor kalau mau. Tapi jumlah pastinya saya lupa. Sudah ribuan orang yang kita latih, termasuk teman-teman dari Ponpes, desa, dunia usaha, rumah sakit, puskesmas, semua. Ya. Hampir semua, sampai komunitas-komunitas kita latih juga. Baik, Pak Fikri kan karena kalau sering dengar gitu Pak ya, katanya kalau musim hujan kebakaran sedikit, kalau musim panas banyak. Sebenarnya itu mitos atau bagaimana sih Pak Fikri? Kalau saya pikir mitos ya, karena kebakaran itu bencana yang berbeda dengan bencana alam ya. Kalau bencana alam kita tidak hanya bisa menunggu. Kalaupun itu penebangan liar atau apapun itu prosesnya tahunan. Tapi kalau kebakaran adalah kebanyakan karena kelalaian. Selama kita tidak lalai, bisa mengantisipasi, contoh untuk regulator apabila memang sudah waktunya harus diganti-ganti. Kompor juga, atau misalkan kabel itu kita sarankan kabel ada kadaluarsanya. Ya, ketika 15 atau 10 tahun rumah sebaiknya kabel utama itu sudah diganti dengan yang baru karena dikhawatirkan sudah kadaluarsa dan gampang terbakar. Tapi ketika itu kita sarankan kan tidak mudah. Betul Pak. Biayanya besar gitu kan, mengganti sebuah instalasi di rumah, apalagi ponpes gini ya. Jadi ketika itu terjadi di saat kebakaran, terus listrik sedang panas gitu ya, kena air, terjadi sebuah arus pendek yang bisa menyebabkan kebakaran. Mitos itu nggak ada sih. Ya, mau musim kemarau, mau musim hujan, sama aja. Yang pasti setiap ada kebakaran, kita akan menerima semua laporan dan akan bergerak ke lokasi. Mudah-mudahan mobil kita bisa masuk ke lokasi kebakaran. Karena keterbatasan Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah yang luar biasa dan medan yang saya pikir luar biasa juga, banyak daerah yang masih tidak terjangkau oleh mobil pemadam. Nah, gitu harapannya nanti kita akan bisa ada inovasi-inovasi yang sudah kita rajukan, bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Baik Pak Fikri, ada satu hal menarik nih. Ternyata selain kebakaran aja, ada juga beberapa hal ya Pak ya, di luar kebakaran yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman dari kebakarannya. Apa aja namanya apa sih Pak? Oke, 2022 ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi berganti nama menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, penyelamatan, rescue. Di sini yang menjadi hal pentingnya adalah fire rescue karena pada dasarnya Dinas Pemadam ya. Tugas utamanya adalah menolong korban apabila terjadi kebakaran dan ada korban yang terjebak di dalamnya, kita harus bisa menjadi tugas utama fire rescue untuk menyelamatkannya. Adapun tugas-tugas tambahan dari fire rescue adalah adanya penyelamatan non kebakaran. Dimulai dari OTT, tapi bukan operasi tangkap tangan. Operasi tumpas tawon. Nah, itu tawon Vespa itu
sangat mengganggu. Itu hampir setahun itu rata-rata 50 sampai 100 aduan. Banyak. Terus yang paling sering itu ular. Oh iya. Ya, penanganan satwa liar, ular, biawak, kera itu udah kita lakukan juga. Macan pernah ada laporannya di Sagaranten. Terus yang berhubungan dengan nyawa itu menolong korban yang kecebur ke sumur. Udah, kita udah selama berdiri dari sebelum ini ya, sebelum 2022 itu kita sudah sempat masuk ke Inyus juga ketika melakukan penyelamatan di Nagrak. Baik korban yang meninggal maupun korban yang masih hidup. Alhamdulillah ada yang hidup yang kita selamatkan. Masya Allah. Gitu. Baik, Ya. Pak Vicky, pertanyaan terakhir nih. Jikalau benar tidak ada apa-apa ya Pak ya, jikalau ada kejadian harus telepon kemana nih Pak warga kabupaten Sukabumi? Kita nelpon ke kabupaten, ada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi. Hanya memang saya pernah sampaikan juga di Jubir TV, saya mohon maaf kepada masyarakat, baik atas nama pribadi maupun atas nama dinas, karena Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi punya 11 nomor. Oh iya iya. Kalau untuk mentek jangan ini mentek. Kalau udah bisa, ada semua atau bapak-bapak bisa membantu Pak, ya ada ya. Dan penggunaannya ini pen ditarik, ya. Ini aturan lokal. Selang. Itu mengkaret gini. Nungguin ya. Gimana cara benernya? Pak. Jangan sampai berteng-teng yang ini. Bawah, berteng-teng. Ya. Nah, dicontoh kudanya. Ya. Oke. Kalau posisinya ke kiri ada kebocoran. Ya. Gimana cara penggunaannya? Ya, ada yang tahu nggak cara penggunaannya? Yang pernah mengalami siapa? Pernah belajar? Pernah mencoba belum? Pernah, bisa? Pernah, bisa? Perlu dibuka Pak ya, ini secara ini dulu aja Pak. Pertama, pen di daerah yang dicontohin, satu. Tiga, pertama pen ditarik. Angkat selang, menyesal. Coba ini, lipat ini. Pemegangan di sini Pak. Ini ada batas pemegangan. Ya. Ya sahabat Amatuk, itu tadi adalah liputan kita di hari ini. Masya Allah luar biasa sekali ya, yaitu kedatangan tamu spesial dari para bapak-bapak pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya mengajarkan untuk mematikan api ringan saja, misalkan ada kebocoran kompor, tapi juga mengajarkan atau memiliki kita teknik jitu untuk memadamkan api-api yang cukup besar. Masya Allah luar biasa. Tapi tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti. Baik sahabat Amatuk, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan juga untuk mendukung operasional kegiatan Media Pusat Amatuk, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Dari Irfan pamit, sampai ketemu lagi di kabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.